Halo, saya Leo Purnomo. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan pemetaan menggunakan Pix 4D Capture. Nah, jika teman-teman ingin lebih jelas membaca petunjuk dan sebagainya, saya sudah menuliskannya di leopurnomo.com. Silakan cari tutorial Pix 4D Capture di leopurnomo.com. Di sana saya sudah menjelaskan secara rinci mengenai tutorial dari Pix 4D ini. Baik, kita langsung. Silakan teman-teman buka Pix 4D Capture. Jika Anda masih bingung bagaimana cara mendaftar dan sebagainya, silakan buka di leopurnomo.com. Di sini sudah dijelaskan tentang bagaimana cara mendaftarkan akun di Pix 4D. Baik, kita akan buka Pix 4D. Ini adalah layar awal Pix 4D, di mana di layar awal ini kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama di settingan. Setting ini berguna untuk memilih jenis drone. Kalau jenis kamera dia otomatis mengikut ke jenis drone yang kita pilih. Tetapi kalau teman-teman menggunakan jenis kamera yang berbeda, misalnya dikasih mounting di bawahnya, teman-teman menggunakan kamera eksternal, ya silakan dipilih. Di sini kita bisa add custom kamera. Baik, kalau sudah maps ini adalah jenis peta yang ditampilkan di background itu. Nanti kan ada peta tuh. Nah, peta itu mau diambil dari mana? Apakah mau dari Mapbox, mau dari Apple, dan sebagainya. Street based map providernya kita bisa pilih bermacam-macam. Ada Mapbox, ada USGS topographic, ada Japan standar, S3 topographic, dan sebagainya. Kemudian unit ini kita bisa pilih meter atau feet. Auto download image when mission end, silakan dibuang centangnya karena kita tidak akan mendownload gambar dari drone ke HP, tapi kita akan pindahkan gambar dari drone ke laptop langsung dengan menggunakan kartu memori. Diego dulu. Ngomong apa harus ke Diego dulu karena disinilah settingan soal ketinggian maksimal dan sebagainya diatur. Oke, kita buka dulu, kita set dulu ini soal ketinggian dan sebagainya. Nah, kita perhatikan ini semua. Flow statusnya normal, like punya GPS, kemudian kompasnya normal, IMU nya normal, dan sebagainya. SD card saya masih 18 GB, masih cukup. Di sebelah sini setting, kemudian saya akan mengatur ketinggian maksimal dari drone. Nah, ini jadi kalau saya mau terbang di ketinggian 100, jadi ini saya harus lebihkan di 120. Atau kalau saya mau terbang misalnya 300 meter, maka ini harus kita buat 320 atau 350 gitu. Jadi kalau seandainya ini kita setting 100 tapi kita mau buat misi 150, dia nanti akan nggak bisa terbang, dia tuh high nanti keterangannya. Jadi settingin dulu. Kemudian di sini ada RTH altitude yang ini. Jadi kalau misalnya 50 ini berarti dia akan terbang minimal 50 ke home point. Kalau misalnya ini kita setting 70 sementara misi kita 50, nanti begitu selesai misi dia akan naik dulu ke 70 baru dia kembali ke home point gitu. Jadi pastikan ini di setting juga, nanti diperhatikan. Kalau seandainya teman-teman membuat misi 50 meter ya dibuat 40 meter RTH altitude-nya. Tapi kalau teman-teman buat 100 meter ya nggak apa-apa dibuat 50 meter untuk RTH altitude-nya. Jadi pastikan nanti yang misalnya saya buat 50 meter nih, pastikan di sekitar kita nggak ada objek yang tingginya 50 meter gitu. Takutnya dia kembali ke titik home, dia menabrak. Takutnya begitu sih. Saya akan mulai tutorial cara membuat misi di Pix 4D. Oke, di sini saya menggunakan iPad dan saya menggunakan drone DJI Mavic Pro. Saya buka Pix 4D Capture ini. Oke. Kemudian saya pakai grid. Ini sudah begini. Saya kembalikan dulu ke awal nih, pakai yang logo ini ya udah di posisi saya ini. Dan ini drone-nya dalam keadaan aktif, teman-teman bisa lihat yang merahnya depan, kemudian ini posisi saat ini. Kemudian kita akan buat misinya. Nah, sudah begini. Ini adalah misinya ini. Kita buat jangan terlalu besar. Ini ketinggiannya. Di sebelah sini ada ketinggian. Kemudian di sini adalah luasan area ini. Bisa lihat 200 kali 200. Saya perkecil lagi. Kecil ini agar
tidak terlalu besar dan tidak terlalu lama nantinya. Di sini waktunya juga cepat, ini cuman 2 menit, tapi nanti saya setting lagi dari sini. Oke, ketinggiannya ini terlalu tinggi, saya set di 50 meter. Oke. Ini startnya dari sini dan endnya nanti ke sini. Oke, kemudian saya set dari sini. Angle kameranya saya buat 90, kemudian front overlapnya saya buat 80, side overlapnya saya juga buat 80, kemudian loop grid centernya no, shape modenya pakai fast mode, ini saya kurangin kecepatannya, white balance nya auto, kemudian ignore home point nya no. Sudah, saya kembali lagi begini. Nah, misi saya sudah selesai, ini tinggal saya start. Ini ada tombol start di sini, saya startkan. Ini sudah connect posisi drone-nya, saya next. Ya. Tunggu semuanya sudah centang seperti ini. Kalau sudah begini tinggal saya start. Nah, drone-nya naik. Drone-nya posisinya sudah naik, ini ketinggiannya, altitude-nya ini. Nah, kita lihat altitude-nya, ketinggiannya di 50 ya. Jadi naik terus masih. Ya, sudah dia go misi. Ini bisa kita lihat rekamannya. Dia mulai ke titik start ini. Yang merah merupakan depan, bagian depan. Nah, ini tanda dia sudah motor, tadi ada klip gitu. Di sini adalah tampilannya. Nah, ini kita bisa lihat ini titik-titik ini adalah gambar fotonya dia. Informasi soal baterai, ketinggian dan sebagainya ada di sini. Kalau seandainya nanti ada kendala kayak ada hujan atau ada suatu kondisi yang membuat kita nggak bisa melanjutkan misi ini, tinggal kita pause saja di sini, pause, nanti kita bisa RTH kan drone ini. Ini sudah selesai, tinggal di landing, turunin pesawatnya. Tinggal saya matiin drone-nya, ini matiin drone-nya dan matiin remote-nya, nanti datanya sudah tersimpan di kartu memori drone. Oke, demikian, terima kasih, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.